Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Cafik Farm. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik semua ya, dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kurangkan rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kebutuhan pakan pada entok kita itu tidak menjadi boros, sehingga penghasilan ataupun keuntungan pada ternak entok kita ini bisa kita maksimalkan. Yang pertama ya teman-teman, yang perlu diketahui agar kebutuhan untuk pakan pada entok kita ini tidak menjadi boros, yang pertama adalah kita itu harus memberikan pakan pada entok kita itu dengan kolaborasi pakan alternatif. Dalam artian pakan pabrikan kita kombinasi dengan pakan alternatif, yang mana persentasenya ini apabila kita beternak entok dengan sistem pembibitan, kita itu menggunakan minimal 40% pakan pabrikan, kemudian dikombinasi atau dicampur dengan 60% untuk pakan alternatifnya. Jadi yang terpenting jangan sampai kita itu meninggalkan yang namanya pakan pabrikan ya teman-teman. Jangan gara-gara kita itu mau menghemat biaya pakan, tetapi nanti imbasnya adalah untuk masalah produksi pada telur-telur yang dihasilkan oleh indukan kita itu tidak menjadi maksimal. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, solusi atau cara agar pakan pada ternak entok kita itu tidak menjadi boros, kita itu harus menggunakan takaran yang pasti ya teman-teman. Jadi kita sebagai peternak entok itu kita harus pandai-pandai meracik kadar protein untuk pakan entok kita. Kemudian juga kita harus mempunyai takaran yang pasti ya teman-teman. Kenapa demikian? Ini dikarenakan kita tahu ya bahwa entok ini mau dikasih pakan seberapapun banyaknya nanti pasti akan habis. Untuk itu teman-teman semua, apabila kita memberikan pakan untuk entok ini harus mempunyai takaran yang pasti, dan tentunya kita akan bisa menilai ya teman-teman bagaimana nanti untuk efek yang dirasakan oleh entok-entok itu ketika kita memberi pakannya. Demikian teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga ya teman-teman, yang perlu dicatat atau digarisbawahi bahwasanya berikanlah untuk pakan entok ini terkhusus untuk pakan pabrikannya. Kalau bisa kita itu berikan pakan yang betul-betul berkualitas ya teman-teman. Apabila kita memberikan pakan yang bagus, tentunya juga akan mempunyai imbas yang baik pula untuk masalah imunitas dan juga masalah produksi telur. Karena apabila entok ini kita beri makanan yang bagus, tentunya dengan makan yang sedikit saja akan bisa cepat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh entok kita ini. Sehingga untuk pola makannya dari entok-entok kita ini tentunya juga akan makan ala kadarnya ya teman-teman. Ini dikarenakan untuk kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh entok kita ini sudah tercukupi. Kemudian pemberian pakan yang bagus ini pasti akan mempunyai imbas yang bagus juga untuk produksi telur ya teman-teman. Di awal-awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk peternak dengan sistem pembibitan ini memang untuk produksi telur itu sangat berpengaruh besar sekali pada kelancaran atau keberhasilan ternak kita. Ini dikarenakan dari telur-telur tersebut nantinya yang kita harapkan menjadi anakan-anakan entok yang kemudian akan kita jual ya teman-teman. Demikian tadi ya teman-teman, sedikit gambaran ataupun rahasia agar
pakan entok kita itu tidak menjadi boros. Sehingga teman-teman semua apabila mau beternak entok, silakan berikan pakan pada entok kita itu pakan yang betul-betul bagus ya teman-teman. Walaupun dengan imbas atau dengan kata lain memang harganya agak sedikit mahal, tetapi efeknya nanti akan berimbas yang positif juga untuk kelancaran pada ternak entok kita. Kemudian juga terkait imunitas ya teman-teman. Jika kita ini memberikan pakan yang bagus pada entok kita, maka secara otomatis berat dari tubuh entok kita itu akan stabil ya teman-teman, sehingga dia akan siap bisa menghadapi yang namanya serangan virus atau penyakit. Kemudian juga untuk teman-teman semua yang perlu diketahui agar masalah pakan entok ini tidak menjadi boros, silakan teman-teman itu kolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif seperti yang di awal-awal tadi sudah saya sampaikan. Gunakan untuk pakan alternatifnya itu berupa hijauan ya teman-teman. Untuk pakan alternatifnya teman-teman bisa dengan membudidayakan pakan hijauan seperti azolla, yang mana untuk azolla itu sendiri sangat bagus sekali untuk kadar proteinnya. Di samping itu juga untuk budidaya dari azolla itu sendiri juga sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa membudidayakan dengan menggunakan kolam terpal atau juga bisa menggunakan kolam keramba seperti yang teman-teman lihat di video ini. Kemudian untuk pakan alternatif yang selanjutnya, teman-teman juga bisa mengombinasikan dengan maggot ya teman-teman, dimana maggot ini juga untuk kadar proteinnya juga sangat tinggi sekali. Untuk maggot ini sendiri teman-teman bisa mendapatkan dari alam atau juga teman-teman bisa membeli telur maggotnya kemudian kita tetaskan begitu. Tetapi yang paling perlu diingat ya teman-teman, apabila kita itu menggunakan pakan alternatif, tadi sudah saya sampaikan untuk persentase dari pakan pabrikan itu cukup 40% ya teman-teman dari jumlah total pakan yang kita berikan begitu. Oke teman-teman, demikian tadi adalah sedikit gambaran bagaimana caranya kita untuk menyiasati manajemen pakan dari ternak entok kita agar tidak menjadi boros, sehingga untuk usaha kita ini kedepannya mudah-mudahan bisa tetap bertahan dan nantinya kedepannya untuk usaha kita ini bisa semakin menghasilkan keuntungan. Walaupun tidak kita pungkiri ya teman-teman, di setiap usaha itu tentunya juga pasti ada kendala. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman punya saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga channel ini bisa kita jadikan sarana untuk belajar bersama dalam beternak, dan semoga channel ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.